Konten ini dibuat untuk didengar, bukan untuk ditatap. Fokus pada audio dan cerita dengan visual sebagai pelengkap saja. Cocok kamu dengarkan sambil kerja atau santai tanpa editing ribet. Selamat menonton. Halo, bersama kami lagi di sini Tokopedia. Hari ini kita akan melakukan penelusuran mendalam terhadap salah satu tokoh paling berpengaruh di abad ke-21. Kita punya tumpukan sumber, mulai dari artikel analisis kebijakan, laporan militer, hingga biografi. Semuanya untuk memahami era Xi Jinping. Misi kita adalah merunut perjalanannya secara kronologis dari masa mudanya hingga kebijakan-kebijakan besar yang membentuk Tiongkok hari ini. Dan yang menarik di sini adalah bagaimana pengalaman pribadi seseorang dapat, membentuk kembali sebuah negara adidaya. Sumber-sumber ini memberi kita kesempatan untuk menghubungkan titik-titik antara masa lalu Xi, konsolidasi kekuasaannya, dan visinya untuk masa depan Tiongkok di panggung dunia. Kita akan melihat bagaimana semuanya saling terkait. Oke, mari kita bongkar ini. Banyak orang mungkin kenal Xi sebagai pemimpin yang kuat, tapi dari mana sih dia memulai? Sumber-sumber ini melukiskan gambaran masa muda yang, tidak mudah sama sekali. Benar. Ayahnya, Xi Zongxun, itu kan seorang revolusioner senior, tapi keluarganya jatuh selama revolusi kebudayaan. Jatuh gimana maksudnya? Ya, ayahnya dipenjara. Keluarganya tercerai-berai. Akibatnya, Xi yang masih muda dikirim ke pedesaan. Ini bagian dari program pemuda terpelajar waktu itu. Pengalaman ini sangat formatif. Penting banget. Jadi bukan kehidupan yang penuh keistimewaan gitu ya? Jauh dari itu. Jauh sekali. Sumber-sumber menyebutkan dia digambarkan sebagai sosok yang sangat berhati-hati. Dia tidak mencari ketenaran atau kekuasaan pada masa itu. Pengalaman inilah yang diyakini menanamkan sifat pragmatisme, ketangguhan, sekaligus yaitu tadi, kehati-hatian politik yang mendalam dalam dirinya. Ini fondasi dari pemimpin yang kita lihat sekarang. Lalu bagaimana dia beralih dari pemuda pedesaan menjadi, tokoh di Partai Komunis? Secara bertahap, sangat bertahap. Setelah belajar di Universitas Tsinghua, dia meniti karir politik dari tingkat paling bawah. Oh, dari nol banget ya? Betul. Dia pegang posisi di berbagai provinsi, Hebei, Fujian, Zhejiang, dan Shanghai. Ini memberinya pemahaman yang luas sekali tentang cara kerja pemerintahan daerah dan tantangan ekonomi di seluruh Tiongkok. Nah, disinilah mulai menjadi sangat menarik. Kapan titik baliknya? Momen di mana orang sadar, orang ini calon pemimpin puncak. Titik baliknya itu ketika dia diangkat menjadi anggota Komite Tetap Politbiro pada tahun 2007. Oke. Ini adalah sinyal yang sangat jelas bahwa dia sedang dipersiapkan untuk kepemimpinan puncak. 5 tahun kemudian, pada 2012, dia menjadi sekretaris jenderal partai, dan pada 2013 menjadi presiden. Begitu berkuasa, dia nggak buang-buang waktu ya. Salah satu langkah pertamanya yang paling terkenal kan kampanye anti korupsi besar-besaran itu. Betul sekali. Kampanye ini sangat luas, menjatuhkan pejabat tinggi dan rendah. Orang sering menyebutnya menargetkan harimau dan lalat. Harimau dan lalat ya? Benar. Meskipun tujuannya memang memberantas korupsi, banyak analis dalam sumber kita melihatnya juga sebagai alat yang sangat efektif untuk mengonsolidasikan kekuasaan. Jadi sambil bersih-bersih, sambil menyingkirkan lawan-lawan politik juga ya? Tepat sekali. Dan kemudian datang langkah yang benar-benar mengubah permainan, penghapusan batas masa jabatan presiden pada tahun 2018. Ini dia. Jadi apa artinya semua ini? Apa pesan di baliknya? Ini adalah momen yang krusial. Secara resmi, langkah ini dijelaskan sebagai cara untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan politik. Namun implikasinya adalah bahwa Xi bisa memerintah tanpa batas waktu yang ditentukan. Ini mematahkan sistem suksesi yang telah dibangun dengan hati-hati sejak era Deng Xiaoping. Jadi ini menunjukkan niatnya untuk memimpin dalam jangka panjang dan secara fundamental mengubah lanskap politik Tiongkok. Benar. Oke, selain politik, dia juga punya agenda besar untuk mengubah Tiongkok. Mari kita mulai dengan ekonomi dan gagasan kemakmuran bersama atau common prosperity. Kemakmuran bersama yang digulirkan sekitar tahun 2021 ini pergeseran yang penting. Tapi jangan salah, ini bukan kembali ke komunisme gaya mau. Bukan ya? Bukan. Faktanya,
Salah satu sumber mengutip Xi yang secara eksplisit mengkritik welfarisme yang menurutnya mendorong kemalasan. Sebaliknya, ini adalah tentang negara mengambil kendali yang lebih besar atas ekonomi Tujuannya apa? untuk mengurangi kesenjangan dan mengekang apa yang disebut ekspansi modal yang tidak teratur. Nah, kita melihat dampaknya pada perusahaan-perusahaan teknologi raksasa seperti Alibaba dan Tencent kan? Tepat. Ada tindakan keras terhadap raksasa teknologi, pembatasan pada sektor properti seperti kasus Evergrande, dan pengawasan yang meningkat tajam. Pesannya sangat jelas. Apa pesannya? Modal harus melayani tujuan negara, bukan sebaliknya. Bagaimana dengan militer? Sumber-sumber kita ini penuh dengan detail tentang modernisasi Tentara Pembebasan Rakyat atau PLE. Iya, visi Xi adalah mengubah PLE menjadi kekuatan militer kelas dunia pada tahun 2049. Ada kita tanggal penting yang harus Anda ingat. Oke, apa saja itu? Pertama, 2027. Ini peringatan 100 tahun PLA. Xi telah memerintahkan militer untuk siap melakukan invasi ke Taiwan pada tanggal ini. Tunggu, siap melakukan invasi. Bukan berarti akan. Tapi kapabilitasnya harus ada di tahun itu ya? Tepat. Kapabilitasnya harus siap. Kedua, 2035. Ini target untuk menyelesaikan modernisasi militer awal menjadi kekuatan yang cerdas atau intelligentized. Jadi fokusnya ke integrasi AI dan teknologi canggih. Dan yang terakhir? 2049. Menjadi militer terdepan di dunia. Dan kita sudah lihat kemajuan nyata loh. Angkatan Laut PLA sekarang yang terbesar di dunia. Wow. Mereka punya jet tempur siluman J-20 dan rudal canggih seperti DF-26 yang dijuluki pembunuh Guam. Dan semua ini didukung oleh kontrol teknologi yang ketat di dalam negeri? Ya, tentu saja. Sumber-sumber menyoroti peran Cyberspace Administration of China atau CAC yang semakin kuat. Apa itu CAC? Mereka itu Badan Pengawas Internet. Mereka mengadakan pertemuan yang disebut Yuetan dengan penyedia internet untuk memastikan kepatuhan. Jumlah pertemuan ini melonjak drastis dari 820 pada 2015 menjadi lebih dari 2.000 pada 2017. Gila, naiknya lebih dari 2 kali lipat hanya dalam 2 tahun. Benar. Ini bersama dengan Great Firewall dan sistem kredit sosial menciptakan negara pengawas yang sangat canggih. Jadi, dengan Tiongkok yang lebih kuat dan terkontrol di dalam negeri, bagaimana ini mengubah cara mereka berinteraksi dengan dunia? Di bawah Xi, Tiongkok telah meninggalkan kebijakan luar negeri sembunyi dan tunggu waktumu dari era sebelumnya. Oh, kebijakan Deng Xiaoping itu ya? Betul. Mereka sekarang menerapkan diplomasi negara besar yang jauh lebih asertif. Inisiatif Sabuk dan Jalan atau Belt and Road Initiative adalah contoh utamanya. Sebuah proyek infrastruktur global yang masif untuk memperluas pengaruh ekonomi dan politik Tiongkok. Dan ini seringkali menimbulkan ketegangan kan, terutama dengan Amerika Serikat. Pasti. Jika kita menghubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, kita melihat persaingan strategis yang mendalam, mulai dari sengketa di Laut Tiongkok Selatan, perang dagang, sampai persaingan teknologi. Jadi intinya? Tiongkok di bawah Xi tidak lagi hanya menjadi peserta dalam tatanan global yang dipimpin AS. Mereka secara aktif berusaha membentuknya kembali sesuai dengan kepentingan mereka. Jadi, setelah menelusuri semua sumber ini, kita melihat sebuah narasi yang jelas. Seorang pemimpin yang dibentuk oleh kesulitan, yang secara sistematis mengkonsolidasikan kekuasaan, dan sekarang menjalankan visi transformatif untuk Tiongkok di dalam dan luar negeri. Namun, ini menimbulkan satu pertanyaan penting yang belum terjawab oleh sumber-sumber ini. Semua kebijakan ini, sentralisasi kekuasaan, penekanan pada kontrol, dan penghapusan batas masa jabatan dirancang untuk menciptakan stabilitas dan prediktibilitas di bawah satu pemimpin. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Maksudnya soal suksesi? Tepat. Dengan tidak adanya rencana suksesi yang jelas, sistem yang sangat terpusat ini mungkin menciptakan ketidakpastian terbesar dalam jangka panjang. Jadi, pertanyaan untuk Anda renungkan adalah, bagaimana sebuah sistem yang dibangun di sekitar satu individu yang kuat akan mengelola transisi kekuasaan di masa depan? Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe serta tulis pendapatmu di kolom komentar.